Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an untuk kita hambanya yang beriman. Al-Qur'an diturunkan sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai panduan dalam kehidupan manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an memiliki keistimewaan. Bukan hanya membaca, akan tetapi sekaligus memahami, mentadabburi petunjuk yang terkandung di dalamnya. Ayat demi ayat pada saat dibaca, bagaimana bisa merasuk dalam hati sebagaimana hati seorang yang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Pada saat dibacakan ayat, hati seorang yang beriman akan semakin bertambah keimanannya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Qur'an tidak hanya sebagai bacaan. Walau siapapun yang membacanya akan mendapatkan pahala kebaikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW bahwa setiap huruf daripada Al-Quran akan diberikan pahala 10 kebaikan. Bahkan lebih dari itu, siapapun orang yang menjadi sahibul Quran, bahkan mahir bil Quran, orang yang sudah menguasai dan mendalam ilmunya dengan Al-Quran, kata Nabi SAW, ma'asyafaratil kiramil baror, akan beserta atau dikelilingi oleh para malaikat yang mulia. Tidak hanya itu, bagi siapa saja yang masih belum mencapai taraf mahir atau masih dalam proses belajar Al-Quran, Rasul Muhammad SAW pun masih tetap memberikan semangat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi falau ajra. Siapapun yang masih dalam proses belajar Al-Qur'an, walaupun bacaannya masih terbata-bata, belum lancar, mengalami kesulitan, Rasulullah SAW tetap semangati, teruslah belajar Al-Qur'an, karena engkau mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca Al-Qur'an dan pahala tetap terus melaksanakannya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak hanya itu, Al-Qur'an juga menjadi sifat, menjadi obat, penawar, bahkan penenang. Bagaimana pada saat Nabi SAW mengajarkan doa di saat orang itu sedang mengalami kesedihan, sedang merasakan kegundahan, banyak ujian dan cobaan dihadapi. Untaian doa yang disampaikan dan diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW, Ya Rabbi anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an sebagai pelipur hati, cahaya di dada, penghilang kegundahan, kegelisahan dan kesedihanku.
Bagaimana kemudian kesusahan, kesedihan akan hilang bersama Al-Quran. Dengan orang bersama Al-Quran yang terus ditemani dalam kesehariannya bersama Al-Quran, ternyata masalah demi masalah, problem demi problem akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dihilangkan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Andai ada sebuah perumpamaan, apabila seseorang memiliki sahabat karib, teman dekat, pasti di saat dia sedang berada di dekatnya, dia berharap keberadaan teman atau sahabatnya itu akan menjadikan minimal pelipur hati, minimal menjadi sesuatu yang menghilangkan kesedihan dan kegelisahannya. Dia bisa bercerita, dia bisa bertukar pikiran, bahkan tempat mengeluhkan segala problem dan masalahnya. Walaupun suatu saat tidak berharap solusi, tapi minimal terasa lega di dalam hati. Andaikan lama tidak berjumpa, maka dia pun merasakan betapa hampa waktu-waktu dalam hidupnya. Sang sahabat dan teman dekat tidak kunjung datang kepadanya. Kaum muslimin wal muslimat, apakah seperti itu kita jadikan Al-Quran untuk diri kita? Kita jadikan sebagai teman, sahabat, kawan dekat untuk keseharian dalam hidup kita. Di saat sunyi sepi, kita ingin ditemani oleh Al-Quran. Di saat kita sedih, kita ingin bersama Al-Quran. Pada saat mendapatkan masalah dan problem yang sangat berat dalam hidup ini, kita ingin dikuatkan dengan Al-Quran. Bahkan pada saat kita berada dalam kegelapan hidup, kita harapkan cahaya petunjuk dari Al-Quran. Itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk kita hamba-hambanya yang beriman, bahwa jangan sampai kemudian Al-Quran hanya menjadi penghias almari dan ruang tamu kita. Tidak hanya itu, bagaimana teman keseharian kita yakni Al-Quran tidak hanya bisa menghilangkan sedih, menjadi pelipur hati, menyebab kegembiraan yang ada pada diri kita, tapi jauh lebih dari itu. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bersamalah Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai teman keseharian untuk dibaca, dipahami, ditadaburi makna dan petunjuk di dalamnya. Kelak di hari kiamat, dia akan menjadi penyebab keselamatan. Dia akan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan. Dan dengan Al-Quran kita berharap kelak Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Mudah-mudahan hari-hari kita akan terus ditemani, disertai dengan Al-Quran. Mudah-mudahan hati kita akan terus bertambah iman, karena waktu kesempatan yang ada di dalam kehidupan kita senantiasa terhiasi dengan bacaan Al-Quran. Bahkan rumah kita pun begitu terang cahaya sinarnya karena bacaan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.